Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi dzalikumullahu fa anna tufakun. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita di surat Al-An'am, surat 6 di ayat 95. Ayat ini Allah menunjukkan kekuasaannya terhadap apa yang ada di sekitar kita, termasuk salah satu di antaranya adalah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan dari yang hidup itu mati dan mengeluarkan dari yang mati itu hidup. Itulah kekuasaan Allah. Lalu Allah juga menjadikan malam untuk istirahat. Allah menjadikan matahari, bulan supaya kita bisa menghitung waktu. Dan tahu perjalanan planet yang ada di sekitar kita di ruang angkasa yang besar ini. Itu semuanya di bawah kekuasaan, di bawah perjalanan yang di tangan Allah yang Maha Kuasa. Di ayat 95 di surat 6 Allah menyatakan sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian itu ialah hanya Allah, yang lain tidak bisa. Lalu Allah bertanya, mengapa kamu masih berpaling kepada Allah? Kamu itu kita semua, kenapa kok masih banyak orang yang berpaling di hadapan Allah, berpaling, tidak mempercayai Allah? Sama dengan juga tidak percaya ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah untuk menunjukkan kekuasaannya. Padahal kita ini sudah tahu Pak Bu,
di sekitar kita ini adalah kekuasaan Allah. Kalau tidak ada kekuasaan Allah, tidak akan terjadi semacam ini. Ini di ayat 95. Kemudian di ayat 96, falikul isbahi wa ja'ala laila sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Dia Allah menyisihkan pagi dan menjadikan malam untuk istirahat, dan juga menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Para bapak dan ibu, karena itu di sini ada, paling tidak kami sampaikan ada 3 poin. Ayat 95, ayat 96, dan ayat 97. Poin yang pertama, Allah menumbuhkan segala macam tumbuhan. Poin yang kedua, asal kejadian manusia dan hewan. Dan poin yang ketiga, tata surya yang ada di ruang angkasa ini. Mari kita kaji berdasarkan beberapa tafsir memberikan penjelasan di ayat ini. Tumbuhan dari biji-bijian yang dikeluarkan untuk kebutuhan manusia itu semuanya ditumbuhkan oleh Allah, tidak tumbuh sendiri berdasarkan ayat ini tadi di surat 6 ayat 95. Secara umum saya menerjemahkan itu, surat 6 ayat 95. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Nah ini sesungguhnya itu berarti tidak main-main, Pak. Yang menumbuhkan butir biji dari macam tumbuhan yang ada di sekitar kita ini, itu tidak tumbuh sendiri, Allah yang menumbuhkan. Yang pertama. Yang kedua, Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Sebaliknya, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Semua ini Allah menyatakannya tadi. Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Butir tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Ini yang pertama. Di tafsir Al-Muyassar itu menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah membelah butir-butir tumbuhan dan kemudian mengeluarkan darinya jadi tanaman. Kemudian membelah biji dari buah-buahan itu, dibelah juga menjadi tanaman, lalu menumbuhkan pepohonan dari biji yang terbelah tadi. Kita tidak bisa membuat seperti itu, tidak bisa. Karena itu ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah agar supaya kita ini lebih beriman kepada Allah. Contoh ya, contoh, kalau ada benih, entah itu kacang, entah itu jambu, atau tumbuhan yang lain, misalkan seperti ini, ada benih
yang ditanam di tanah. Bisa saja itu biji terong, bisa saja biji kedelai, bisa saja biji kacang baru. Itu kalau diletakkan di tanah akan berubah seperti ini dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi tumbuhan itu bergerak terus. Makanya dari awal sampai sekian tahun itu menjadi batang yang besar. Terus daunnya lebat, atau setiap hari, setiap detik itu bergerak terus bergerak. Cuma kita tidak tahu. Nah, kalau diperbesar dengan penelitian, geraknya seperti ini. Nah, ini gerak ini, Pak. Ini asalnya cambah. Oke, jadi cambah sekarang ini. Biji yang jadi cambah. Kalau bijinya gitu ya, asalnya biji menjadi pecah, bijinya menjadi pecah. Ini Allah yang menumbuhkan. Tidak tumbuh sendiri, Pak Bu. Oke. Tidak tumbuh sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, asalnya seperti tadi menjadi pepohonan. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Seperti manusia dan binatang yang tumbuh itu dari air, namanya air mani, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Seperti air mani dari manusia dan binatang. Yang hidup mengeluarkan mati, yang mati bisa mengeluarkan hidup. Saya beri contoh ya. Nih contohnya. Ini kalau manusia dari air diproses oleh Allah menjadi proses sampai 9 bulan. Nah, ini namanya spermatozoid, mencari jalan menuju kepada sel ovum. Kalau sudah terjadi pembuahan, lalu dia lari di satu tempat yang namanya rahim. Saiki wis iso mlaku, iso numpak sepeda motor, nggih. Iso mikul, nggih. Dulu itu seperti ini.
Kita ini sudah tanya tangan, cuma nggak ketok ya. Seperti ini. Dan kita dulu mencicipi air ketuban seperti ini. Nah, mencicipi air ketuban di dalam rahim itu. Baru 9 bulan keluar. Ini dari air mani. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Contoh ya. Ini contoh. Seperti ini ayam. Ayam itu hidup, tapi mengeluarkan barang yang mati, namanya telur. Telur itu bisa keluar sendiri atau dikeluarkan. Seperti ini dikeluarkan. Nah, dikeluarkan ya. Dikeluarkan. Oke. Lagi. Lanjutkan perjalanan ayam. Itu dikeluarkan. Nah. Ini yang hidup mengeluarkan barang mati nih. Barang mati. Atau sebaliknya, yang mati ini bisa jadi hidup, mengeluarkan yang hidup. Dari mati, misalkan dari telur itu, Pak Bu, itu bisa keluar menjadi hidup. Nah, jadi asalnya mati sekarang keluar jadi hidup. Bapak Ibu sekalian, ini yang dimaksud dengan ayat ini tadi. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang bisa mengeluarkan hanyalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Kalau tidak, Allah tidak bisa. Harapannya kita ini mengabdi hanya kepada Allah karena kita diberi hidup. Contoh yang sekian banyak itu berharap, Allah berharap kamu mengabdilah kepadaku dengan pengabdian yang sudah diatur. Jadi yang melakukan semua ini adalah Allah. Yang Allah itu tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu itu, tidak ada yang bisa madani, Pak. Hanya Allah yang Maha Kuasa. Ini menurut tafsirnya Al-Muyassar. Tumbuhan yang sekarang besar begini, tadi ya dari kecil itu menjadi sekian.
Tidak ada yang bisa membuat Bapak di dunia ini. Cuma kita ini sudah dianggap biasa. Biji yang ditanam sama jadi cambang, keluarnya itu cambang. Tapi setelah besar itu beda. Kalau ada buahnya, beda rasanya, gizinya juga berbeda. Tanah yang ditempati tumbuh sama tanahnya. Kalau kita menanam biji lombok, keluarnya cabai, ya keluar cabai. Cabai ya pedes seperti itu. Padahal jejere sebelahnya lombok itu, sebelahnya itu ada terong. Terong itu kalau tumbuh kemudian berbuah, buahnya besar, warnanya bermacam-macam, tapi rasanya enggak seperti cabai tadi. Terong itu besar tapi tidak pedes, tapi kalau cabai kecil tapi pedes. Makan terong satu itu ke perut nggak ada reaksinya, tapi kalau makan cabai satu, hanya cabai dimakan, reaksi di perut menjadi sakit. Kecuali cabainya itu dicampur dengan yang lain, akan membantu pencernaan. Dan pedasnya cabai itu kalau sering dikonsumsi, orang konsumsi pedas Bapak, itu nanti kalau sudah besar kena penyakit punggung, bungkuk, akhirnya orangnya bungkuk. Racunnya namanya itrus. Tapi kalau makannya biasa-biasa ya nggak apa-apa. Itu reaksinya. Tumbuhan yang besar ini bisa saja yang namanya durian. Rasanya durian beda dengan cabai. Tanahnya sama. Kalau nyiram airnya juga sama. Tapi begitu buah beda. Besarnya, batangnya juga berbeda. Ini yang besarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak bisa. Contoh lagi, tumbuhan yang asalnya besar sekian ini, itu ya asalnya ya kecambah tadi, kecil, tapi menjadi besar dan kuat. Contoh lagi, kalau sudah ada tumbuhan semacam ini, ya asalnya juga satu biji atau satu batang kecil yang ditanam. Tapi semua ini diciptakan oleh Allah dari air. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya dari air banyak, dari tanah. Ada tumbuhan yang semacam ini juga asalnya kecil. Dulu ketika baru tumbuh, dodol ayam tuh sudah tidak tumbuh Pak. Tapi kalau sudah besar gini, ayamnya nudul, nggak iso, nggak bisa, nggak mampu. Nah, ini Allah yang menumbuhkan. Lalu di tafsir As-Sadi itu menyebutkan ini. Allah menyampaikan tentang kesempurnaannya, tentang keagungannya, tentang kekuasaannya, potensi kekuasaan atau kekuatannya, keluasan rahmatnya, kemurahannya yang universal mengenai semuanya, dan perhatiannya yang mendalam kepada makhluknya. Sifat yang diberikan oleh Allah itu satu di dunia ini, Rahman. Rahman itu dinikmati oleh binatang, dinikmati oleh tumbuhan, dinikmati oleh manusia yang iman dan yang kafir. Satu Pak Bu, Rahman. Nanti Allah punya sifat Rahim. Rahim itu diberikan
oleh Allah hanya khusus kepada orang yang takwa saja, orang yang beriman saja yang takwa. Itu yang diberi rahim oleh Allah di surga. Rahman itu diberikan untuk seluruh manusia. Karena kemurahannya itu yang universal. Dia berfirman, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan di surat 6 ayat 95 mencakup seluruh biji-bijian. Jadi yang ditumbuhkan itu mencakup seluruh biji-bijian yang ditanam oleh manusia atau manusia tidak menanam. Nah, kalau dulu zaman Nabi Adam siapa yang nanam? Tidak ada, Bang. Ya sudah tumbuh sendiri. Panjenengan sendiri di rumah panjenengan ada rumput di muka rumah atau di belakang rumah. Itu tidak pakai nanam, Mbak Bu. Tumbuh sendiri. Kadang-kadang tidak rumput yang lain, tumbuh sendiri kalau dibiarkan menjadi batang yang besar. Allah yang menghidupkan itu. Dan yang tidak mereka tanam ini seperti biji-bijian yang Allah tebarkan di tanah-tanah yang sepi lagi kosong menjadi tumbuhan yang besar. Makanya menjadi akhirnya kalau dibiarkan tidak pernah dilihat, tidak pernah dikunjungi orang, akhirnya menjadi lebat. Kalau lebat menjadi hutan lebat. Biji-bijian itu tumbuh menjadi tanaman yang bermacam-macam serta berbeda-beda bentuk dan kegunaannya. Kalau yang tumbuh tidak berbuah, buahnya nggak dimakan, tapi dipakai untuk bangunan. Misalkan jati, misalkan mauni, misalkan kamper. Ini masjid ini pakai kayu semua ini loh, gawang-gawangnya ini. Ini dari tumbuhan dulu, tumbuhan yang besar. Terus dipotong-potong bentuk semacam ini. Allah juga menumbuhkan biji-bijian dari pohon. Ada biji-bijian berupa pohon kurma, buah-buahan yang selain kurma itu. Kalau di Arab, kalau di sini ya yang pendek namanya semongko, yang agak tinggi namanya apel, tinggi lagi namanya durian, atau yang di jus, biasanya kalau di jus alpukat. Nah itu Bang. Maka makhluk Allah seperti manusia, ternak dan binatang bisa memanfaatkan. Dari manusia memanfaatkan buahnya, daunnya dimanfaatkan oleh ternak dan yang lain. Itulah di ayat ini Allah menunjukkan kekuasaannya. Ditunjukkan kekuasaan begini saja manusia belum tentu yakin ke sana mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa. Bahkan ono sing menyatakan bahwa Allah tidak ada, ngoten Pak. Biasanya orang yang semacam itu membuat satu organisasi yang nama organisasinya atau partainya itu PKI, komunis, tidak percaya adanya Allah, dianggap hidup ini kebetulan. Itu komunis. Di tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa dia adalah zat yang membelah biji-bijian dan bibit. Jadi yang membelah itu ya Allah, bukan belah sendiri Bapak. Ini yang perlu kita garis bawahi. Biji-bijian itu bukan terbelah sendiri, Allah yang belah itu, disengaja oleh Allah dibelah memang.
dengan cara seperti ditanam dulu. Umpama nggak ada ditanam terbelah, bisa enggak? Bisa. Kalau kita menanam, hukum alamnya Pak Bu, menanam ya ditanam, itu menanam tanah yang subur baru tumbuh. Tapi bagi Allah tidak harus tanah yang subur. Oh, di atas genteng saja ada yang tumbuh loh Pak Bu. Kenapa nih? Rumput kan? Siapa sih nanam rumput di atas genteng? Bijinya dari mana dulu? Kok terus ada rumput, ada lumut dan seterusnya? Allah yang menumbuhkan. Yakni dia membelahnya di dalam tanah. Lalu tumbuhlah dari biji-bijian itu bermacam-macam tanaman. Berupa biji-bijian dan buah-buahan yang beragam warna, beragam bentuk dan rasanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat 36 di ayat 33 sampai ayat 36. Nih di surat Yasin. Diperkuat oleh Allah. Allah berfirman di surat Yasin surat 36 di ayat 33. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Enggak diterjemahkan. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka. Tanda kekuasaan Allah yang besar. Apa itu? Niki. Adalah bumi yang mati. Oh, asalnya bumi itu gak ada apa-apanya loh. Bumi ini gak ada apa-apanya. Kemudian kami hidupkan bumi itu. Oh, bumi ini dihidupkan. Caranya Allah menurunkan hujan. Umpama ndak diturunkan hujan terus buminya hidup, lu bisa ndak? Bisa ndak? Bisa, Allah Maha Kuasa. Di neraka itu Pak Bu ada pohon zakum. Padahal neraka itu panas. Tapi ada pohon yang subur namanya zakum. Bisa tumbuh di neraka dengan subur. Dan itu buahnya untuk dimakan ahli neraka. Zakum itu buahnya duri Pak Bu. Jadi kalau orang minta makan diberi makan duri, ditelan tidak bisa, tapi kalau sudah ditelan perutnya amburadul, pecah, hancur, kesakitan. Nah, itulah pohon siksa Bapak istilahnya, karena orang durhaka kepada Allah di waktu hidupnya. Kalau minta minum, diberi minum oleh Allah juga, tapi minum yang mematikan mereka, seakan-akan mematikan mereka, tetapi mereka tidak akan bisa mati. Contoh ya, kalau di surat 16 itu ada kalimatnya teman. Surat 14 ayat 16, surat Ibrahim di ayat 16 itu sebutkan gitu, miwaraihi jahannamu wa yusqa mimma insadid. Di hadapannya ada jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Oh, air nanah. Jadi di jahanam itu kalau minta minum diberi air, minum air nanah. Ayat 17, ya tajarruhu wa la yakadu yusihuhu wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyitin wa min waraihi adabun ghalid. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya. Enggak bisa, nanah, baunya nanah, panas lagi, tidak bisa ditelan. Tapi karena dia sangat butuh minum,
akhirnya ditelan juga. Setelah minum nana, terus ya Allah ngeten. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Wow, datang maut Pak Bu. Dari mulutnya maut, otaknya maut, telinganya maut, perutnya maut, tangannya, kakinya maut semua. Rasanya kayak mati Pak Bu. Terus ya Allah ngeten. Tetapi dia tidak juga mati. Enggak mati. Karena kematian itu hanya di dunia. Apakah adabnya terus selesai? Tidak. Di ayat ini disebutkan. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Masih ada berat adabnya. Itu disediakan orang yang waktu di dunianya durhaka kepada Allah. Maka di ayat surat 36 tadi, di ayat 33 Allah menunjukkan kekuasaannya. Bumi yang mati, kemudian Allah menyatakan kami hidupkan bumi itu. Tidak cukup hidup. Bumi yang dihidupkan itu akhirnya menumbuhkan satu tumbuhan, terus dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Oh, biji-bijian yang namanya ketela pohon itu biji itu, aspe itu Bang. Nggih. Ada namanya ketela rambat. Napa? Napa? Telo, mriki telo. Ketela rambat. Itu biji dikeluarkan dari tanah. Rasanya ketela pohon dengan ketela rambat beda. Gizinya juga beda. Manfaatnya juga beda. Disitulah kemurahan Allah. Lah biji-bijian itu untuk apa? Allah menyatakannya tadi. Maka daripadanya mereka makan. Nah, untuk makan. Yang dari padi dikeluarkan biji, namanya biji padi. Padi kemudian dikupas dengan alat pengupas, namanya slab itu. Nah, setelah itu tinggal bijinya. Nah, bijinya terus dimasak supaya lebih enak lagi, diberi kuah namanya rawon. Enak bisa. Oleh sono rawon enak. Ndukure rawon dikai daging yang digoreng. Napa jenenge? Empal. Empal, rawon empal, enak Pak Bu. Tapi kalau beras tok terus dimakan nggak enak. Kembung Pak Bu. Itu kemurahan Bang. Kemurahan dari Allah. Cuma manusia itu setiap makan itu yo gak eling ngono. Ingat, kalau awal dewi makan itu terus mikir ini, ya Allah, ini kalau tidak engkau tumbuhkan jadi padi, saya nggak bisa makan semacam ini. Tahu mikir gitu? Pernah? Tidak pernah. Harus lablep kayak kadang-kadang gak muni bismillah blas. Enggak. Padahal kalau mau makan itu apa saja yang ditumbuhkan dari bumi disuruh nyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di TK di sekolah TK itu nggak cukup Bismillah, pakai apa itu? Doa yang lain. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Tapi hadisnya itu dhaif. Hadisnya itu dhaif. Tapi sudah tersebar. Nah, terus membaca apa? Ya membaca asma Allah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Benar tak? Suruh membaca nama Allah terus dimakan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
disantap panganane. Itu. Ayat 34. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Surat 36 ayat 34. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma. Oh, kalau dulu ayat ini turun di Mekah, Pak Bu. Nah, umumnya tumbuhan yang di Mekah itu yang paling banyak itu kurma, anggur. Di sini nggak nyebut durian, nggak ada. Tapi ya kurma sama dengan durian. Buatin itu yang paling banyak ya di padang pasir. Kalau misalkan disebut durian itu nggak paham, dong. Orang sana nggak paham. Tetapi ayat ini bukan untuk orang Arab saja, untuk seluruh manusia yang hidup di belahan bumi ini. Tidak untuk orang Arab saja. Ini kan contoh kurma. Kalau dikembangkan bukan kurma tok, yo kacang, yo durian, yo salak. Ya, kemarin saya dapat salak itu dari sini, Pak. Wah, akhirnya direbus, subhanallah. Kakean yo. Beda lagi, Pak. Pokoknya kakek-kakek. Kemudian Allah menyatakan ini, wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Kebun-kebun terus dipancarkan mata air. Tujuannya apa? Liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Ayat 35. Supaya mereka dapat makan dari buahnya. Nah, Allah menjadikan kebun-kebun diberi mata air, ben tumbuhannya bisa hidup. Kalau tumbuhannya bisa hidup, akhirnya mereka dapat makan dari buahnya itu. Kemudian, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Nah, yang diusahakan itu misalkan gini ya Bu, di sana nggak ada, nggak akan cukul namanya, nggak akan tumbuh namanya kelapa sawit. Nah, kalau kepingin mendapatkan kelapa sawit, ya diusahakan oleh tangan manusia menanam kelapa sawit. Nggak tumbuh sendiri, kan? Nggak tumbuh sendiri. Kalau mau, wah saya kepingin mendapatkan hasil dari kebun saya itu, saya tanami jagung. Nah itu namanya dari diusahakan. Apa yang diusahakan oleh tangan manusia, akhirnya menghasilkan jagung sekian ton. Mau padi, jadi padi sekian ton. Kalau di daerah kita ini, kalau padi jarang, Pak Bu. Ya, di sini jarang padi. Yang ada tumbuhan tinggi, termasuk durian, sing pendek salak, sing durem, atau yang tinggi lagi alpukat, apalagi? Oke. Kenapa? Di sini buahnya apa saja? Kopi. Ah, pete, Pak Bu. Tujuannya apa? Afala yaskurun. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Sudah diberi oleh Allah cadangan hidup itu. Mengapa mereka tidak bersyukur? Kadang-kadang ada orang yang bersyukurnya tidak kepada Allah, tapi bersyukur kepada daerah yang menumbuhkan itu.
Kalau panjenengan di daerah Jawa Timur sebelah timur sana, di lerengnya Gunung Bromo, itu subur tanah itu, subur. Nanam sayur itu ya buah, nanam jagung ya buah, nanam kacang ya buah. Tapi mereka bersyukur, jarang yang bersyukur kepada Allah. Sehingga hasil tanaman itu sebagian dilarungkan ke gua, ke kawah Bromo. Nah, itu yang namanya nggak bersyukur. Bersyukur itu nggak begitu. Bersyukur itu ya satu, hasilnya itu dimakan. Yang kedua, dari hasil yang ditumbuhkan oleh Allah itu dikeluarkan sebagian untuk dibantukan kepada orang-orang yang butuh bantuan. Contoh ya, kalau di surat 2 surat Al-Baqarah itu ada ayatnya kan, ayat 267 itu disebutkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum biakhidih illa antum midu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Begini Pak Bu, sebagian hasil usahamu yang baik-baik. Hasil usaha ini apa hasil usaha itu? Kalau jadi guru ya hasilnya dari bayaran guru. Kalau jadi kuli batu ya hasil dari kuli batu. Kalau dari dokter ya hasil dari dokter. Kalau jadi perawat ya hasil dari perawat. Kalau dari hasil konstruksi bangunan ya dari hasil konstruksi bangunan. Itu hasil usaha. Nafkahkan di jalan Allah sebagian aja kabeh. Itu pun dengan cara yang baik-baik. Yang baik-baik Pak Bu yang diberikan, jangan yang buruk-buruk. Terus yang kedua, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Loh, dikeluarkan dari bumi itu apa? Apa yang dikeluarkan dari bumi? Panen telo. Wah, panen terong, panen telo, panen yang lain Pak Bu. Dari bumi. Nafkahkan di jalan Allah sebagian, jangan semua. Kalau dapat mangga dari bumi, manggai banyak, kemudian kita petik mangga itu. Nah, sebagian dari mangga itu dimakan, sebagian yang lain dinafkahkan di jalan Allah. Itu dengan catatan ngeten. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Yo, jangan milih yang buruk-buruk. Sekarang pertanyaan saya, kalau kita misalkan panen mangga jumlahnya 25 mangga misalkan, nah mangga itu dipanen, ada yang jatuh bunyak, tahu bunyak ya, tepos ya, atau ada yang bentuknya tidak baik, tidak utuh, atau ada yang sementara apa itu dihuni oleh binatang masuk ke dalam mangga itu.
masih kecil, masih belum semuanya, masih baru sedikit. Panen 25 mangga. Yang bunyi-bunyi ada 3. Yang termasuk tadi kurang sehat itu ada 4 dari 25 itu. Pertanyaan saya gini, kalau yang diberikan orang itu kira-kira yang mana? No? Yang punya. Itu di lapangan aku. Jarang yang memberikan yang baik-baik. Padahal di sini diperintah oleh Allah, jangan kamu milih yang buruk lalu kamu nafkahkan pada orang lain. Ada memberikan hasil panen dari tanah, Bu. Jangan yang jelek diberikan orang. Ya kalau nggak milih yang jelek, dicakup aja. Ono sing api, ono sing elek, nggak apa-apa. Tapi lek dipilih sing elek-elek dikekno. Lek sing api-api dikekno jarang, Pak Bu. Lek dicakup saja oleh dapat elek, dapat baik, nggak ada masalah. Nah, di sini dilarang oleh Allah, dan jangan kamu memilih yang buruk. Padahal kerja Allah itu. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Tuh. Melainkan dengan memicingkan mata kepadanya. Jadi kita sendiri loh tidak mau mengambilnya, memicingkan mata. Melihat saja tidak mau, diberikan orang, tidak boleh. Ini ketentuan Quran, ketentuan dari Yang Maha Kuasa yang memberikan hasil dari bumi tadi. Kalau kira-kira ada nggak kira-kira pikiran begini? Nah kalau yang baik-baik saya berikan orang, ono pikiran ini. Olah entek sing api-api. Ada enggak kira-kira? Ada. Ada ya? Banyak malah. Oh, banyak apa ada? Banyak. Lek ada itu salah satu. Lek banyak itu lah boleh wakil loh. Oke. Lu kabeh. Ngeten Pak Bu. Kalau ada pikiran semacam itu, setan masuk ke dada kita. Setan masuk menguasai akal pikiran kita. Kalau ada pikiran tadi seperti itu, lo kenaan juga nusing api-api. Masih aku ya butuh sing api. Misalkan, kalau ada pikiran begitu, itu adalah pikiran setan. Karena ayat 268 sebutkan ya, as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukumul maghfirah wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Ayat 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Oh, jadi lek takut miskin itu setan yang berperan. Kita ini dituntun setan kalau mulutnya kalau gini kan miskin aku, rugi aku, setan itu. Terus setan itu mengajak yang kedua gini, dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. oh, jadi kalau ada orang kikir itu kalau bahasa mriki medit ya, itu berarti setan yang menguasainya. Oke. Padahal kalau kita melok di ayat 267 tadi, kalau ikut ayat 267 tadi, terus ya Allah begini, Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. loh, diberi ampunan aku dengan sedekah itu diberi ampunan. Satu, yang kedua diberi karunia bertambah, hartanya itu loh bertambah di bidang yang lain, tapi kita tidak tahu. Allah menguatkan orang yang beriman dengan mengatakan ngeten, dengan firman ngeten,
Dan Allah maha luas karunia-Nya. Allah maha luas. Kalau misalkan sedunia itu diberi karunia semua, Allah tidak akan miskin. Allah itu maha luas karunia-Nya. Sedunia itu semuanya diberi kaya oleh Allah. Terus lagi maha mengetahui. Kembali lagi Pak Bu di surat 36 di ayat 36 itu Allah menyatakan gitu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ayat 36. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Nah, rupanya tumbuhan itu ya pasangan, manusia ya pasangan, hewan juga pasangan. Semuanya Pak, ini semua itu ya dari manusia, dari hewan, tumbuhan, itu semua berpasangan. Termasuk yang tidak kelihatan di sini disebutkan. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Nah, berarti tumbuhan, ya rumput barang. Terus dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dari diriku, dari kita Pak. Dari manusia itu pasangan. Ada lagi dan dari apa yang tidak mereka ketahui. Apa itu kira-kira? Tidak kita ketahui tapi pasangan. Apa? Saya contohkan ya. Kemudian kalau bawa kertas ini, terus kertasnya digerakkan gini, seret, ini. Jadi kipas. Terasa enggak? Terasa apa? Seger. Hah? Terasa dingin ya? Karena dari ini, dari udara itu kalau digerakkan ini akhirnya jadi angin Bang. Terasa dingin. Pertanyaan saya, dapat dilihat enggak? Tidak. Enggak. Angin itu berpasangan Pak Bu. Ini loh. Dari apa yang tidak mereka ketahui. Angin itu tidak dapat diketahui tapi dapat dirasakan. Itu pasangan, ada min, ada plus, ada jenis betina, ada jenis jantan. Udara itu, karena itu kalau itu terjadi min dan plus itu terjadi bertempel begini, menempel, itu terjadi suatu ledakan. Contohnya ini, kalau misalkan ada pertama hujan, ada udara dari sana, ada dari sini, akhirnya tumpuk jadi satu, das begini, jadi ledakan. Ledakan itu orang menyatakan apa? Petir, ledek, dan itu keras. Kalau kena orang mati ya Bu, kena tumbuhan saja mati ya. Padahal itu udara. Nah ini disebutkan di ayat ini wa mimma la ya'lamun, dan dari yang tidak diketahui oleh manusia itu berpasangan. Jadi kembali ke sini lalu Allah menumbuhkan biji-bijian, buah-buahan, bentuknya beda, warnanya beda, rasanya beda, dan itu dipasang-pasangkan oleh Allah. Salak itu ya kelihatan, kalau salak itu pasangan kelihatan, tapi salak itu kalau tidak dipasangkan, buah enggak? Buah enggak? Secara alami buah, cuma buahnya tidak gurih, tidak enak. Lek jagung Pak Bu, ya jagung, walaupun kita tidak masangkan Pak Bu, sudah Allah yang memasangkan lewat angin itu, digerus angin serut terus jatuh
jatuh yang namanya serbuk sarinya itu ke kepala putiknya, tuk, terjadi pembuahan. Besok jadi jagung aja. Besok menjadi jagung yang besar itu. Karena itu kalau misalkan bahasa orang nanam jagung, kalau sedang berkembang, kita tidak boleh masuk ke dalam sela-sela jagung itu. Nanti akan merusak serbuk sari itu. Tidak penuh, jatuhnya ke kepala putiknya tidak penuh. Akhirnya bahasa Jawanya itu jagungnya bogang-bogang. Oke, ngertos ya? Ya. Bogang-bogang itu karena ada orang miyak-miyak di tengah jagung itu. Itu kalau ada angin yang keras, jagungnya bogang-bogang juga. Ini yang pertama ya. Di surat 6 ayat 95. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang kedua ini asal manusia, hewan dan tumbuhan. Ini manusia, hewan dan tumbuhan itu dicipta dari air. Semuanya dicipta dari air. Nah, sebelum saya jelaskan sampai di sini, ada pertanyaan di sini? Oh, barangkali ada yang belum jelas. Ini ono gambarnya arek lucu ngeten. Iki dulu juga dari air. Kita yang duduk di sini itu semua dari air. Ikan yang ada di dalam air itu juga dari air. Makanya kadang itu disinggung oleh Allah. Disinggung itu begini. Ada orang yang diciptakan oleh Allah yang asalnya itu tidak berdaya, tidak jadi apa-apa, tahu-tahu begitu sudah besar menjadi melawan Allah, Pak Bu. Ada orang seperti itu. Oh, gede-gede tata melawan Allah. Dulu kecilnya dia harus dirawat dan Allah yang membesarkan dari mulai rahim sampai keluar. Tapi pada akhirnya mereka menjadi musuh Allah. Begitu besar sudah enggak ngakoni Allah, menginjak-injak ayat-ayat Allah. Dia lupa akan kejadiannya. Dicontohkan oleh Allah ini. Misalnya di dalam surat 36 ayat 78. Wa daraba lana masalahu wa nasiya khalqa qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Surat 36 ayat 78. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Oh, dia lupa dari kejadiannya. Ketika Rasulullah itu menyampaikan tentang hari akhir, manusia itu akan dibangkitkan lagi. Ada orang yang tidak terima. Namanya Al-As bin Wa'il. Tidak terima. Dia pulang, orang duduk kuburan itu, duduk kuburannya diduduki, bukan dilunggui, bukan diduduki. Maksudnya dia apa? Digali ya. Digali kuburannya, terus dicari tulang belulang itu, dibawa ke Rasulullah. Bahasa kula, Pak. Dia berkata pada Rasulullah itu, bahasa Al-Quran itu. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Siapa yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini, luluh seperti ini? Kalau bahasa saya, Pak, kamu itu Muhammad kalau ngomong yang masuk akal lah. Oh, tulang belulang kok akan menjadi manusia sempurna? Bahasa kulo, tapi gak ada di sini. Allah memberikan jawaban kepada Rasulullah di ayat 79. Kul,
Sampaikan ya Rasul, jawaban. Yuhyi alladzi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Monggo. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Itu yang menghidupkan nanti Allah yang menciptakan kamu sekarang ini. Kali pertama itu kan kita, Pak, sekarang ini diciptakan pertama ini. Nanti diciptakan yang kedua setelah kiamat. Terus? Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Itu yang disampaikan oleh Allah kepada orang-orang yang lupa terhadap Allah. Yang dulu itu asalnya air, lupa asal kejadiannya. Biar itu kok opo terus jadi kuat seperti itu, kok terus tiba-tiba menjadi penentang Allah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Bapak Ibu saudara sekalian, nah kalau tidak ada, saya tunjukkan secara umum aja. Di ayat 96 itu sebutkan begini, falikul isbahi wa ja'ala laila sakana. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat. Wasyamsa wal qamara, dan menjadikan matahari dan menjadikan bulan husbana untuk perhitungan. Dari kata takdirul azizil alim, itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Lalu seperti apa dalamnya ayat ini? Bapak Ibu sekalian, insya Allah bertemu pada waktu dan gelombang yang sama. Sekarang sudah hampir pukul 8. Mudah-mudahan pertemuan ini hari ini menambah sedikit ilmu kepada kita semuanya, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dengan langkah kita semacam ini dijadikan oleh Allah nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.